Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Islam Karimov dengan NIM 41820010096. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Pembahasan pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional sesuai Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, sebagai bahasa negara tercantum dalam bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, ada fungsi bahasa Indonesia. Fungsinya adalah sebagai bahasa nasional dan sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa. Selanjutnya, kita masuk ke literasi. Penjelasan mengenai literasi. Menurut Elizabeth Soulsby 1986, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang dalam berkomunikasi seperti membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Menurut Harvey G. Graff 2006 dan Jack Goody, literasi adalah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Menurut UNESCO, the United National Educational, Scientific and Cultural Organization, literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. National Institute for Literacy mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Education Development Center (EDC) menyatakan bahwa literasi lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Selanjutnya ada budaya literasi. Budaya literasi merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewarganegaraan adalah kemampuan dalam memahami hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewarganegaraan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosial sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Keterampilan literasi ini menjadi hal yang penting untuk dikuasai di abad ke-21. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Sebagai bagian dari dunia, Indonesia pun turut terlibat dalam kancah perkembangan dan perubahan global. Oleh karena itu, kemampuan untuk menerima dan beradaptasi serta bersikap secara bijaksana atas keberagaman ini menjadi sesuatu yang mutlak. Selanjutnya, literasi juga memiliki beberapa jenis, yaitu ada literasi dasar, kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Lalu ada literasi perpustakaan, kemampuan dalam memahami dan membedakan karya seni berbentuk fiksi dan non-fiksi, memahami cara menggunakan karakter dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis. Selanjutnya ada literasi media, kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media seperti media elektronik, media cetak, dan lain-lain, serta memahami cara penggunaan setiap media tersebut. Selanjutnya ada literasi teknologi, kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware dan software, mengerti cara menggunakan internet, serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya ada literasi visual, kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu info yang berbentuk gambar atau visual. Lalu di sini ada juga dimensi literasi. Literasi memiliki 7 dimensi yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, yaitu dimensi geografis, yang dimana meliputi lokal, nasional, regional, dan internasional. Literasi ini bergantung pada tingkat pendidikan dan jenjang sosial. Selanjutnya ada dimensi bidang, meliputi pendidikan, komunikasi, administrasi, hiburan, militer, dan lain sebagainya. Literasi ini mencirikan tingkat kualitas bangsa di bidang pendidikan, komunikasi, militer, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dimensi keterampilan, meliputi membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Literasi ini bersifat individu dilihat dari kegiatan tersebut. Lalu ada juga dimensi fungsi, literasi untuk memecahkan persoalan, mendapat pekerjaan, mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan potensi diri.
Lalu ada dimensi media, meliputi media cetak, visual, elektronik, maupun media digital, sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Begitu juga teknologi dalam media literasi. Lalu ada dimensi jumlah. Kemampuan ini tumbuh karena proses pendidikan yang berkualitas tinggi. Literasi seperti halnya kemampuan berkomunikasi bersifat relatif. Selanjutnya ada dimensi bahasa yang meliputi etnis, lokal, dan internasional, literasi singular dan plural. Hal ini yang menjadikan monolingual, bilingual, dan multilingual. Ketika seseorang menulis dan berliterasi dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, maka ia disebut seseorang yang multilingual. Selanjutnya ada manfaat dari literasi. Setelah kita memahami tujuan dan juga jenis literasi, ada pun beberapa manfaat dari literasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Yang pertama, menambah pembendaharaan kosakata seseorang. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Yang ketiga, mendapat berbagai wawasan serta informasi baru. Selanjutnya, kita akan bahas tingkat literasi pada bangsa Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, budaya literasi di Indonesia masih sangat rendah dan jauh tertinggal menurut hasil studi berjudul The World Most Literate Nation, menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara berdasarkan tingkat literasinya. Sedangkan menurut riset UNESCO, indeks minat baca Indonesia adalah 0,001%, yang artinya dari 1000 penduduk hanya 1 orang yang serius membaca. Dan selanjutnya, hasil dari Program for International Student Assessment di tahun 2018 menunjukkan bahwa 70% siswa di Indonesia memiliki kemampuan baca rendah di bawah level 2 skala ISA. Pada tahun 2018, sebuah survei dari Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk di atas usia 10 tahun yang membaca surat kabar atau majalah hanya 14,92%. Rendahnya literasi di Indonesia disebabkan oleh masyarakat yang kurang sadar akan manfaatnya. Lebih dari itu, beberapa orang bahkan masih belum mengerti apa makna dari literasi. Padahal perkembangan ilmu dan budaya harus dimulai dari literasi. Jika diteliti lebih dalam, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya budaya literasi di Indonesia. Di antaranya, kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Budaya literasi semestinya ditanamkan dan dibiasakan dalam ranah keluarga. Sangat disayangkan, banyak orang tua di Indonesia yang hanya sekedar mengajarkan membaca dan menulis pada level biasa, yaitu sekedar membaca dan menulis tanpa berusaha memahami dan mengkritis sebuah tulisan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, teknologi yang berkembang dan diimbangi dengan media sosial yang semakin beragam ternyata turut menyebabkan rendahnya minat literasi di Indonesia. Sebab orang-orang cenderung lebih suka bermain gadget untuk hiburan daripada membaca. Kurangnya motivasi adalah minat dan penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia. Berdasarkan laporan UNESCO yang berjudul The Social and Economic Impact of Literacy yang dirilis pada tahun 2010, tingkat literasi rendah mengakibatkan kehilangan atau penurunan produktivitas, tingginya beban biaya kesehatan, kehilangan proses pendidikan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial, dan terbatasnya hak advokasi akibat rendahnya partisipasi sosial dan politik. Literasi rendah juga berdampak pada tingginya angka putus sekolah dan pengangguran yang berdampak pada rendahnya kepercayaan diri. Orang dengan literasi rendah sulit menjadi mandiri atau berdaya dan tergantung secara ekonomi pada keluarga, kerabat, dan negara. Kriminalitas, penyalahgunaan obat dan alkohol, serta kemiskinan dan kesenjangan juga merupakan dampak dari rendahnya tingkat literasi. Selama ini, pemerintah sudah mulai melakukan berbagai upaya untuk membangun budaya literasi di Indonesia, mulai dari program kebijakan wajib belajar 9 tahun di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kampanye gerakan literasi nasional yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud sejak tahun 2006. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki minat baca yang rendah.
sesuai dengan beberapa survei yang telah diterbitkan oleh para ahli literasi. Dikarenakan masyarakat kalangan muda ataupun tua yang lebih menyukai gadget dengan menonton film, bermain game, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan rendahnya minat baca mereka, ditambah dengan kurangnya sarana membaca seperti perpustakaan umum yang ada di tiap daerah. Ini membuat masyarakat yang mencoba untuk meningkatkan minat literasi jadi semakin malas. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Terima kasih.